Malam ini kalau kami ada di tempat ini Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang memimpin sampai di tempat ini. Malam hari ini Bapa, kami akan duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Untuk kami Tuhan mempersiapkan diri kami masuk ke tahun yang baru. Kami tahu Tuhan mungkin masalah kami masih ada. Mungkin juga gunung itu belum berpindah. Mungkin gunung penyakit, mungkin juga gunung-gunung masalah yang kami hadapi. Itu belum berpindah, tapi kami percaya. Iman kami tetap Tuhan, bersandar berpegang kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Malam hari ini Bapa, biar firman yang kami dengar, firman yang hamba-Mu sampaikan, itu memberikan kami kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami. Karena kami mau Tuhan berjalan bersama-sama Tuhan. Sekalipun tantangan itu berat, sekalipun mungkin masalah itu banyak yang harus kami hadapi. Tetapi kami tetap percaya Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Malam hari ini kita sudah masuk ke hari yang kedua saudara. Besok kita akan kembali ke Jakarta. Kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasa saudara ya. Kita yang bekerja, kita yang berdagang, atau juga kita yang cari usaha yang lain, atau juga kita yang masih sekolah, kuliah, semua kita beraktivitas kembali. Tapi satu yang tetap kita mau pegang saudara, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Pujian tadi katakan, sekalipun gunung itu, sekalipun walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Apalagi gitu ya, panjang masih. Pokoknya sekalipun saudara, kita mungkin masih menghadapi banyak tantangan yang belum selesai, yang belum dijawab Tuhan. Tapi hari ini percaya saudara, Tuhan akan tetap memberikan kita kekuatan untuk kita tetap menjalani hidup ini dengan satu pengharapan kepada Tuhan. Saudara, kita akan baca dalam 2 Korintus 6 ayat 1 ya, kita akan baca saudara. Saya akan baca firman Tuhan. Ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Dia yang menginjili ya, menginjil orang-orang yang ada di kota Korintus. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya gak percaya menjadi percaya. Nah, dia tuliskan ayat firman Tuhan ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Saudara, ada satu cerita. Ada seorang anak ya. Anak ini adalah seorang anak petani saudara. Terus dia bilang sama bapaknya, sekarang Pak, saya udah kelas 3 SMA. Sebentar lagi saya akan lulus. Saya akan masuk ke satu perguruan tinggi. Terus bapaknya hanya seorang petani saudara. Saudara bisa bayangkan petani itu penghasilannya berapa? Dengan sekuat tenaga ya. Orang tua ini mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit dan dia kumpulkan sampai bisa memasukkan anaknya dalam satu perguruan tinggi. Nah saudara, apa yang terjadi?
Anak ini karena kuliahnya agak jauh, makanya dia bilang, Pak lebih baik saya kos aja. Karena ongkosnya itu mundar-mandir ke tempat kuliah, pulang pergi itu besar. Jadi dia mulai kos, saudara. Tapi beberapa bulan kemudian orang tuanya ini terus mengirimkan dia ya, setiap bulan mengirimkan biaya ke tempat di mana anak ini bersekolah, kuliah. Tapi saudara, beberapa bulan kemudian saudara, orang tuanya itu dipanggil saudara sama pihak kampus. Dia katakan bapak ini anaknya jarang masuk kuliah, ya, jarang masuk kuliah. Saya juga pernah cerita saudara sama sepupu saya. Sepupu saya itu masukin anaknya kuliah di Universitas Bunda Mulia apa ya, yang ada di Ancol itu. Sampai 6 bulan akhirnya dia dipanggil sama pihak sekolah. Dia katakan rektornya ini bilang anak ibu ini mau di DO karena nggak pernah masuk kuliah. Dari rumah saudara dia kuliah tapi dia nggak pernah masuk kuliah. Sampai akhirnya diputuskan dia diberhentikan dari kuliah. Nah anak petani ini juga begitu saudara. Orang tuanya berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Supaya anaknya kelak nggak jadi seperti dia. Tapi apa yang didapati orang tua itu? Anaknya ini menyia-nyiakan saudara. Apa yang sudah orang tuanya lakukan. Dia kuliah, kadang juga enggak. Wah pokoknya hidupnya karena jauh dari orang tuanya, semau-maunya saudara. Sampai akhirnya dia di DO. Di DO dari kampusnya dan diberhentikan ya, untuk tidak boleh kuliah lagi. Saudara, itu yang dilakukan oleh anak itu. Mungkin juga kita lakukan banyak ya di hadapan Tuhan. Kita seringkali dianugerahkan Tuhan satu kepercayaan untuk melayani Tuhan, untuk diberikan talenta apa yang Tuhan berikan buat kita. Dia sudah tebus kita saudara, 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini, menyerupai bayi yang hina di kandang domba. Dia lahir dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa saudara? Karena Yesus ya dianugerahkan buat kita yang percaya supaya kita beroleh keselamatan. Tapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kita sia-siakan saudara. Nah Rasul Paulus ingatkan malam hari ini, jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan buat kita. Saudara, untuk menyambut ya, menyongsong tahun 2026, kita harus lebih berkomitmen kepada Tuhan. Untuk kita lebih setia lagi. Ya. Bukan kita tambah mundur saudara, tapi kita tambah maju di dalam Tuhan. Tambah setia kepada Tuhan sekalipun hidup itu banyak tantangan. Seperti tadi Mbak Yunus, ya, Bro Alek dan juga Yuliana katakan lagunya tak ada yang dapat memisahkan kita. Apakah itu kelaparan, sakit penyakit, ketelanjangan, atau juga penganiayaan dan macam-macam lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa yang bisa memisahkan kita? Enggak ada saudara. Kalau hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita sakit enggak sembuh-sembuh. Ya, sekalipun doa kita belum didengar Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi belum selesai. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita saudara. Hingga hari ini, hingga malam hari ini. Jadi percaya saudara, menyambut tahun yang baru banyak sekali saudara. Ramalan-ramalan yang sudah kita dengar saudara. Apalagi kalau saudara buka di TikTok ya, buka media sosial, banyak ramalan-ramalan bahwa tahun 2026 akan jadi tahun yang sukar. Akan banyak lagi malapetaka yang terjadi, akan terjadi bencana alam, segala macam saudara, yang membuat kita menjadi takut. Tapi hari ini kita ingat saudara, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, kita tahu saudara, kasih Tuhan itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu melalui bayi Yesus.
Nanti dia datang saudara, tidak jadi bayi lagi saudara. Dia jadi raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Kalau kita hidup di dalam Tuhan saudara, enggak ada yang perlu kita takutkan. Enggak ada saudara. Karena kata firman Tuhan ada dalam ayatnya katakan begini, hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Jadi kalau kita juga Tuhan panggil, itu juga satu keuntungan saudara kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita harus tetap berkomitmen bahwa menyambut tahun 2026 sekalipun tantangan itu banyak, kita percaya Tuhan tetap kekuatan kita. Mazmur 62 katakan, ya kita baca saudara, nanti Yuliana baca deh, dalam Mazmur 62. Mazmur 62, ya. Mazmur 62 saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hari ini komitmen kita itu saudara. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dari Dia keselamatan kita. Saudara, jadi kasih karunia Tuhan yang diberikan ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan kita sia-siakan saudara. Jangan kita membuat kecewa Tuhan. Tuhan udah mengangkat kita. Ya, Tuhan sudah pilih kita jadi anak-anaknya. Sebab itu malam hari ini saudara, kita ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita gereja GBI Racing, gereja yang kecil saudara. Jemaatnya kita kebanyakan terbentuk dari begini keluarga. Adik saya, ipar saya, adik Pak Edi pun ipar, dan juga ada beberapa jemaat yang sudah seperti keluarga juga. Ya, masuk keluarga-keluarga yang baru seperti Bro Alek dan keluarga, Yuliana, Bu Yunus, dan juga Ibu Epa, Bu Leni. Itu udah jadi keluarga saudara. Juga kalau Milan memang keluarga saudara. Milan itu menantu saya punya kakak. Dan saya juga yakin satu kali suaminya ya juga boleh masuk dalam keluarga Tuhan. Ya, itu kerinduan kita. Setiap malam saya bawa dalam doa. Saya percaya doa yang kita naikkan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ya, kita keluarga kecil dalam GBI Racing. Tapi kita setiap kali mengadakan acara-acara seperti ini, Tuhan selalu berikan kita cukup, saudara. Ya, cukup. Kita nggak pernah minta list. Udah gereja-gereja, oh nanti minta ini. Enggak, saudara. Kita gereja GBI Racing, jemaatnya jemaat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi jangan kita sia-siakan saudara kasih karunia Tuhan. Memasuki tahun 2026, satu yang menjadi komitmen kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita nggak akan goyah saudara, sekalipun tantangan banyak, masalah banyak, saudara mungkin lihat saya, enak gitu, semuanya gak punya masalah. Enggak, setiap hidup itu pasti ada masalah. Betul nggak? Besar kecilnya itu relatif saudara. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya tantangan, punya beban. Tapi satu yang kita mau andalkan yaitu Yesus dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Kita katakan Tuhan kok gak baik ya. Tuhan tolong si A tapi Tuhan gak tolong saya. Hari ini saudara kita melihat bahwa Dia menyertai kita. Hingga kita akan menutup tahun 2025. Kita akan masuk ke tahun yang baru. Dia tetap Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Amin saudara. Kita percaya malam hari ini kita ada di tahun 2025. Masih beberapa hari kita akan tutup. Saya rindu sebenarnya mau bikinnya tahun baru saudara. Tapi tempat ini udah di booking jauh-jauh hari sama gereja lain. Dan kita gak bisa dapat. Mungkin tahun depan ya kita bisa dapat. Saya ngobrol-ngobrol tadi kalau bisa kita 3 malam loh kalau bisa. Kalau bisa ya, kalau ada dananya. Tapi saya percaya saudara, semua apapun yang kita rencanakan, kalau kita rencanakan dan kita bawa serta dalam Tuhan,
Dia yang akan memimpin kita. Saudara, hari ini saya nggak panjang-panjang. Kan saya sering cerita, saya bukan pengkhotbah yang bisa khotbahnya panjang, saudara. Saya khotbahnya nggak panjang, tapi saya pesan firman Tuhan hari ini. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena ketika Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dengan kelahiran Yesus, ya, yang kita peringati kemarin hari Natal. Jangan kita kembali lagi kehidupan kita yang ya semau kita, saudara. Tapi kita terus berjalan dalam kebenaran. Kita terus bagikan kasih kita kepada orang-orang yang, ya orang-orang teristimewa, orang-orang yang dekat dulu, saudara. Gak mungkin kita memberikan sumbangan kepada Aceh. Tapi kita saudara kita yang di depan mata kita gak perhatikan. Seperti banyak pemerintah, wah kita memberikan sumbangan donatur ke Palestina. Tapi di Indonesia aja banyak orang-orang yang masih susah, saudara. Mereka kena bencana alam. Jadi berbagi kasih itu dengan orang-orang yang dekat dulu, saudara. Orang-orang yang bisa kita jangkau. Jangan kita menjangkau orang yang masih jauh di mana. Tapi kita, saudara yang kita lihat di depan mata, kita enggak memberikan kasih kita. Jadi hari ini, kita masuk tahun 2026, kita katakan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Karena Dia adalah kota benteng kita, saudara. Kalau Dia kota benteng kita, Dia yang akan melingkupi kita setiap hari dalam perlindungannya, dalam pimpinannya. Saudara percaya hari ini kalau saudara ada di tempat ini dalam keadaan sehat, itu semua juga anugerah, saudara. Ya, bisa aja kita nggak bisa ikut, kita udah bayar, tiba-tiba kita nggak bisa ikut. Tiba-tiba sakit lambung, tiba-tiba sakit flu, bisa nggak ikut? Tapi kalau hari ini saudara bisa ikut, itu juga karena kebaikan Tuhan. Ya, Dia akan pimpin kita, saudara, melewati tahun 2026 dengan satu keyakinan bahwa Dia tetap menyertai kita. Amin, saudara. Ya, amin untuk firman Tuhan. Malam hari ini saya tutup dengan satu pujian. Itu nama yang indah, nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Ya. Ya. Itu nama yang indah. Yang indah,
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sudah dengar. Biar kami terus dipimpin Tuhan setiap hari dari kebenaran kepada kebenaran. Untuk kami terus Bapa boleh punya satu komitmen untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam setiap masalah tantangan yang kami hadapi. Entah itu beban, entah itu juga masalah yang saat ini masih belum selesai. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Biar kami terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami Bapa. Malam hari ini kami berdoa khusus buat jemaat GBI Racing. Yang ada Tuhan bersama-sama kami. Maupun yang hari ini juga tidak ikut dalam ibadah di Wisma Abdi. Kami berdoa biar mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan mereka semua kesehatan. Tuhan berikan mereka semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan memimpin kami hingga malam hari ini. Semua kami yang ada di sini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memenuhi hati kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami terus kuat Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua kita ini yang berkati sama-sama kita katakan, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan. Satu kalimat yang saya pegang dari penyampaian firman Tuhan yang Ibu Gembala taburkan malam hari ini. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, apapun yang terjadi ketika kita menghadapi nanti tahun 2026, kita berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita, kekuatan kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti minta Fani berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sebentar telah diberikan dapat menjadi rema untuk kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pekerjaan pembantuan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, sambil persembahan akan dijalankan. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Baiklah, mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala. Ada yang mau disampaikan Bapak Gembala? Ya, pengumuman udah cukup saya rasa, saudara. Sekali lagi, besok hari Minggu jangan sampai kita nggak ibadah, saudara. Tanggal 28, kita pikir udah Natalan nggak usah datang. Saya pengen lihat, saudara, iman kita itu iman tempe apa bukan, saudara? Ya, jadi bukan sekedar mulut nih kita ngomong nih. Maka saya sering ngomong itu apa saya mau tuh benar-benar gitu, saudara. Ya, jadi jangan hanya ucapan tok. Ya, tapi buktikan itu, saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, kalau memang iman kita itu sesuai dengan firman Tuhan, kita dengar, kita dibina, kita dididik, kemudian kita masih tetap juga nggak berubah, itu KTP itu bukan Kristen, saudara. Ya, kalau Minggu besok nggak datang, saudara rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih buat Bapak Edo dan juga Evelyn yang sudah banyak memberikan bagi kita malam hari ini, saudara. Ya, biar Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, kalau kita diberkati, saudara, biar kita menjadi berkat. Ya, saya rasa itu aja. Rencana kita, rencana ini baru rencana, bisa jadi, bisa enggak. Kalau memang tahun depan kita mau di sini lagi, coba nanti kita hubungin ke Ibu Eti. Tapi mau nggak tahun depan misalnya di sini lagi? Kalau mau ya kita nabung lagi, saudara. Ya, berikan yang terbaik. Apalagi kalau kita mau pakai 3 malam, waduh, itu harus yang terbaik, saudara. Karena kita gereja ini GBRSI nggak pernah kita minta sumbangan, saudara. Nggak pernah, saudara. Saya ingat dulu, saudara, sedikit saya sampaikan dulu pernah waktu kita gabung dengan satu gereja, kemudian nggak boleh minta sana minta sini, memang kita nggak pernah, saudara. Tapi ujung-ujungnya, saudara, yang kita cari itu dia juga akhirnya setuju, saudara. Jadi lempar batu sembunyi tangan, kita nggak mau munafik, saudara. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, kita lakukan juga untuk yang terbaik nanti, saudara. Karena dari kita untuk kita. Jadi sekali lagi, saudara, saya ingatkan, semua persembahan itu yang kita berikan, baik itu korban ucapan syukur, baik itu persepuluhan, baik itu kolekte, baik itu juga janji iman kita, saudara, itu pendeta nggak ambil semua, saudara. Saudaranya punya pikiran pendeta yang kantongin. Enggak, saudara, enggak. Saya mau dari kita untuk kita nikmati, saudara. Amin. Aminnya kelihatannya enggak mantap gitu loh, saudara. Saya rasa itu aja untuk pengumuman yang saya sampaikan malam hari ini. Dan besok kita akan kembali ke Jakarta dengan mobil yang sama. Jadi persiapkan tidur malam hari ini yang nyenyak, saudara. Besok kita kembali ke Jakarta. Dan kita berdoa biar Tuhan izinkan kalau kita memang tahun depan pakai di sini lagi, biar kita pakai di sini, saudara. Ya, itu aja sih pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita kan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naik satu pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan itu dengan lubuk hati yang paling tulus dan dalam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan hati dari lubuk paling dalam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
sampai detik malam hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2025 yang beberapa hari lagi kami akan tutup. Tuhan, kalau kami renungkan Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu, betapa tuntunan penyertaan pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Meskipun gunung itu belum berpindah, doa kami belum terjawab Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ini komitmen kami malam hari ini. Bukan dengan ucapan mulut kami, tapi Tuhan mampukan kami untuk kami berpegang teguh kepada iman kepada Engkau Bapa. Hanya Engkau juru selamat kami satu-satunya. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain yang menjadi juru selamat kami selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini komitmen kami malam hari ini Tuhan. Oleh sebab itu teguhkan, kuatkan, kokohkan, tambahkan iman percaya kami dari hari ke hari di sepanjang umur hidup kami sampai kami bertatap muka dengan Engkau. Tetap Engkau Tuhan dan Allah kami yang esa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau memberkati semua kami yang ada di tempat ini, khususnya bagi GBI Racing Tuhan. Tetap eksis sampai Kau datang kali yang kedua. Jauhkan dari perhimpunan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, melalui GBI Racing, daripada perselisihan, pertengkaran, hal-hal yang tidak baik. Tapi kami boleh sehati, sepikir dalam Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, biar kasih Kristus yang boleh mengikat kami satu dengan lain, sehingga kami satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami dan kesembuhan yang Kau berikan bagi kami di waktu kami sakit. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima dan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak. Esok pagi kami boleh bangun, tubuh kami disegarkan, jiwa kami disegarkan. Terlebih roh kami tetap bersemangat, bergairah, menyala-nyala, berapi-api untuk tetap kami mengiring Engkau dengan setia sepanjang umur hidup kami. Berkati kami malam hari ini oleh berkat-berkat-Mu, baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kedangkan kedua belah tangan kita di hadapan Dia, arahkan hati dan pikiran kita seutuhnya, sepenuhnya hanya untuk Dia dan hanya bagi Dia. Para kekasih-kekasih Tuhan dan saleh-saleh Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan di dalam rohnya yang kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Dia datang kali yang kedua, menjemput setiap umat kepunyaannya dan kesayangannya di awan-awan yang permai. Kita semua yang diberkati dan berkemenangan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima
selesai pengumuman buat panitia, jangan pulang dulu. Kita akan bongkar dekorasi ini. Ada yang perlu dibawa kembali untuk inventaris ya. Jadi tolong panitia kita kerjasama untuk membongkar dekorasi